Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali lagi menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam Renungan 79. Mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan yang saya beri tema menyembah Allah yang benar. Kita melihat di dalam kitab Roma 1 ayat 25. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma 1 ayat 25, saya baca firman Tuhan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saya baca di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini, Allah yang benar, mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Bukan pencipta, melainkan yang diciptakan, itulah justru yang disembah dan dilayani oleh mereka. Padahal yang menciptakan itulah yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat sesuatu yang palsu atau dusta, ini adalah patung buatan tangan manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, baik dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk binatang-binatang, dan mereka menjadikan itu sebagai ilah untuk disembah. Kita lihat di ayat 23, dikatakan seperti ini, Roma 1 ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Sekarang kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 16 sampai ayat 18. Ulangan 4 ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi kita lihat di dalam perjanjian lama pun Allah sudah menasihati umat Tuhan untuk tidak membuat patung yang menyerupai apapun, baik itu manusia, laki-laki, perempuan, baik itu hewan merayap, hewan berkaki empat, apapun itu jangan buat dan jangan dijadikan sebagai ilah untuk disembah, sebagai berhala-berhala. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu juga terjadi pada saat itu. Patung-patung ini disebut dusta, disebut palsu, karena memang tidak ada kehidupan di dalamnya. Di dalam kitab Habakuk sudah dikatakan seperti ini, dalam Habakuk 2 ayat 18, saya baca dalam salinan firman Allah yang hidup. Apakah untungnya menyembah segala berhalamu yang dibuat oleh tangan manusia? Sungguh dusta belaka bila mengharapkan mereka dapat menolong. Alangkah bodohnya kamu mau mempercayakan diri kepada buatan tanganmu sendiri yang bisu itu. Banyak orang yang membuat patung-patung pahatan, dan mereka menjadikan itu sebagai penyembahan mereka. Seakan-akan itu hidup, seakan-akan itu bisa menolong, seakan-akan itu bisa memberikan jawaban. Mereka buat dalam bentuk apapun, dan mereka sembah itu. Padahal itu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak dapat menolong. Kenapa harus disembah? Hanya Allah
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Allah yang benar, kemuliaannya tidak fana. Namun kita lihat mereka, sayang sekali mereka atau orang-orang yang tidak hidup dalam pertobatan menggantikan yang benar dengan sesuatu yang palsu, dusta, kebohongan. Kita lihat yang tidak fana, di dalam bahasa Yunani itu dikatakan aptarto, yang berarti abadi, kekal. Jadi Allah itu abadi, Allah itu kekal, baik kuasanya, baik kasihnya. Firman Tuhan katakan dia tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi merupakan kebodohan nyata apabila seseorang mengganti apa yang abadi dengan apa yang fana, yang sementara. Karena yang fana itu adalah kesia-siaan. Kita lihat ayat pokok kita dalam Roma 1 ayat 25. Saya baca lagi firman Tuhan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kata menggantikan dalam bahasa Yunani memakai kata metelaksan, yang berarti membuang, melepaskan. Jadi dengan jelas kita lihat dalam ayat ini berarti mereka melepaskan kebenaran. Mereka membuang kebenaran. Mereka lepaskan kebenaran Allah agar dapat menerima yang lain, yaitu patung buatan tangan manusia. Sesuatu yang dusta, palsu, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya firman Allah katakan ini sangat-sangat bodoh. Kalau umat Tuhan melepaskan, membuang yang abadi. Dan saya lihat di hari-hari ini gak sedikit orang Kristen yang membuang kebenaran, yang melepaskan Yesus hanya untuk mendapatkan sesuatu yang fana, yang tidak kekal, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan itu bodoh di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Ini adalah perbuatan dosa. Bukan hanya itu perbuatan bodoh, tetapi itu berdosa di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak menghormati dan menghargai kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan manusia. Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan sudah menjelaskan, Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kuasanya, kasihnya yang sudah menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita harus tetap berada di dalam Dia. Nah, kita lihat apa akibat membuang, melepaskan kebenaran Allah. Tidak lagi menyembah kepada Allah yang benar dan menggantinya dengan dusta. Kita lihat Allah membiarkan mereka dipimpin kepada penyembahan terhadap iblis. Jadi kita lihat yang pada akhirnya mereka membuat patung untuk disembah dalam bentuk apapun tanpa mereka sadari. Pada akhirnya iblis menggunakan kesempatan untuk memperdaya mereka seolah-olah itu kebenaran. Patung itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi iblis bisa mempergunakan itu untuk mengecoh umat-umat Tuhan, untuk memperdaya umat-umat Tuhan, untuk semakin jatuh, semakin tenggelam di dalam dosa kepada Tuhan. Roma 1 ayat 26 sampai ayat 29. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan,
Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kita lihat pada akhirnya mereka ada pada kehidupan yang tidak bermoral, melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dalam hal ini kita lihat Allah membiarkan mereka dituntun kepada penyembahan kepada iblis. Dan kalau kita lihat di ayat 26 sampai ayat 29, itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan, itu adalah pekerjaan iblis. Tidak ada satu pekerjaan di sana yang datang dari Tuhan. Itu semua datang dari iblis. Ketika kita tidak ada pada penyembahan yang benar di hadapan Allah, ketika kita melupakan pencipta kita dan kita berpaling menyembah ilah-ilah lain, ketika kita tidak lagi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, tetapi kita memilih untuk menyembah yang lain, yang sia-sia, maka Allah membiarkan, bahkan menyerahkan kita, menuntun kita kepada penyembahan yang lebih buruk lagi, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia adalah pekerjaan-pekerjaan dari kuasa kegelapan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan saya yakin dengan demikian tidak ada keselamatan bagi mereka. Itu sebabnya mari jemaat Tuhan, hargailah kasih karunia Allah. Jangan menukar kebenaran Allah, jangan buang, jangan gantikan dengan hal-hal yang fana, yang hanya sementara, yang firman Tuhan katakan palsu, dusta. Sebab hanya ada satu Allah yang benar, yang layak disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita, dan Dia yang akan datang kembali untuk menjemput gerejanya masuk di dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kebaikan-Mu kami boleh alami dan nikmati dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh lagi menikmati kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa firman-Mu itulah yang menuntun kehidupan kami setiap hari untuk kami tetap terarah kepada Kristus sebagai kepala gereja yang akan datang dan membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua umat-umat-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan terus mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau jadi umat-umat Tuhan yang hanya menyembah kepada Allah yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.